Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Deviana Putri dengan NIM 22204011056. Di sini saya akan menjelaskan tentang gejala defisiensi unsur hara pada tanaman padi. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan di Desa Lomeakonda, tanaman padi tersebut mengalami gejala yaitu daun-daun pada padi mengering dan menguning serta terlihat seperti terbakar. Kemudian batang padi juga mengalami luka-luka dan ada bercak-bercak yang menyebabkan padi tersebut lemah dan mudah rontok. Kemudian dilakukan langkah-langkah diagnosis. Yang pertama adalah dengan observasi lapangan. Dilakukan observasi menyeluruh pada tanaman padi yang ada di sawah. Kemudian diperhatikan dengan seksama gejala yang muncul pada daun, batang, dan malai padi. Diamati apakah yang menyerang tanaman padi itu hama atau penyakit. Kemudian yang kedua, diagnosisnya yaitu dengan pengambilan sampel. Sampel yang diambil yaitu sampel tanaman padi dan sampel tanah. Untuk sampel tanaman padi diambil sampel daun dan sampel batangnya. Kemudian untuk sampel tanah diambil tanah yang ada di sekitaran lahan tanaman padi tersebut. Setelah pengambilan sampel, dilakukan analisis secara manual. Yang pertama dengan analisis tanaman padinya, diamati apa ada luka-luka atau bercak pada tanaman padi. Kalau padi tersebut serang hama penggerek batang, batang padi tersebut dapat dipotong dan dicari larva penggerek batang yang ada di dalamnya. Larva penggerek batang itu berwarna putih krem dan berkepala coklat, ciri-cirinya. Nah, kemudian untuk analisis tanahnya, dapat dianalisis apakah tanah tersebut kekurangan unsur nitrogen atau unsur fosfor atau unsur kalium atau yang lainnya. Nah, berdasarkan hasil analisis, daun padi itu berwarna kuning pucat dan pertumbuhan padinya terhambat. Nah, dari hasil itu dapat dianalisis bahwa tanahnya itu kekurangan unsur nitrogen. Kemudian interpretasi hasil analisis yaitu dihubungkan gejala yang muncul pada tanaman dengan analisis secara manual, yaitu pada tanaman padi tersebut terserang hama penggerek batang. Kemudian untuk rekomendasi pengendalian hama penggerek batang adalah digunakan varietas padi yang tahan terhadap hama penggerek batang. Kemudian dapat dilakukan juga sanitasi pada lingkungan sawah. Kemudian dapat dilakukan pemupukan berimbang dan dapat digunakan juga pestisida nabati atau biopestisida apabila serangan hama tersebut parah. Demikian materi penjelasan dari saya. Terima kasih. Baiklah, perkenalkan nama saya Eva Fuzi Lestari dengan NIM D1B1222026. Di sini saya akan menjelaskan tentang tanaman ubi kayu. Pada tanaman ubi kayu tersebut dapat terlihat daunnya yang menguning di bagian tengahnya. Menurut pemahaman kami, daun tersebut terkena defisiensi hara magnesium. Adapun gejala defisiensi hara magnesium pada tanaman ubi kayu tersebut yaitu seperti daunnya menguning bagian tengah ke arah tepi. Daun yang lebih tua di bagian tengah akan menguning terlebih dahulu, kemudian diikuti oleh daun yang lebih muda. Daun yang menguning pada akhirnya akan mengering dan rontok. Urat daun berwarna hijau tua karena magnesium masih terkonsentrasi di sana, sedangkan area di antara urat daun berwarna kuning karena kekurangan magnesium. Kekurangan magnesium dapat menyebabkan pertumbuhan terhambat seperti daun, bunga, dan umbunya. Penyebab defisiensi hara magnesium ada beberapa faktor seperti tanahnya yang terlalu asam atau terlalu basah, penyiraman yang berlebihan. Berdasarkan pengamatan kami, tanah di sekitar tanaman ubi kayu sangat lembab karena tanaman tersebut ditanam di area persawahan. Tanahnya yang cenderung liat. Untuk informasi yang lebih detail, sebaiknya melakukan analisa tanah dengan cara mengambil sampel tanah dan tanaman. Untuk selanjutnya dilakukan pengujian di laboratorium dengan pengujian yang sesuai seperti analisa sifat fisik tanah, sifat kimia tanahnya. Sedangkan untuk analisa
dilakukan dengan alat seperti spektrofotometer. Ada beberapa cara untuk mengatasi defisiensi hara magnesium pada tanaman ubi kayu, seperti penambahan bahan organik seperti kompos atau pupuk kandang dapat membantu menguatkan kesuburan tanah dan membantu menahan air sehingga mengurangi pencucian magnesium. Pengaturan pH tanah. Jika pH tanah terlalu tinggi, tambahkan bahan-bahan yang dapat menurunkan pH tanah. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laude Muhammad Risandi Wiridin dengan NIM D1B1-22057. Di sini saya akan menjelaskan gejala defisiensi kekurangan unsur hara pada tanaman ubi jalar yang kami amati di Desa Lamomeakonda. Dari gambar yang ditunjukkan, gejala terlihat pada daun tanaman ubi jalar yang meliputi adanya lubang-lubang pada daun yang menunjukkan adanya serangan hama atau penyakit. Lubang-lubang ini kemungkinan besar disebabkan oleh aktivitas hama seperti kumbang daun dan ulat. Hama tersebut mengunyah bagian daun sehingga meninggalkan lubang-lubang yang tidak beraturan. Selain itu, terdapat bercak kuning atau perubahan warna pada daun. Ada sedikit perubahan warna pada daun yang bisa mengidentifikasi stres tanaman, baik karena serangan hama atau kekurangan hara tertentu. Kemungkinan penyebab yaitu yang pertama, serangan hama serangga seperti kumbang daun atau ulat seringkali menyebabkan kerusakan dengan memakan jaringan daun sehingga meninggalkan lubang. Adapun kekurangan haranya yaitu kekurangan nutrisi seperti nitrogen, fosfor, atau kalium. Dapat menyebabkan perubahan warna daun dan penurunan kesehatan tanaman secara keseluruhan. Namun, dalam gambar ini gejala utama adalah lubang yang kemungkinan besar disebabkan oleh hama. Untuk menindaklanjuti yaitu memastikan penyebab gejala dan mengambil tindakan yang tepat. Sebaiknya dilakukan pemeriksaan lebih lanjut seperti inspeksi visual dan mikroskopis. Memeriksa daun dengan teliti untuk mencari tanda-tanda kehadiran hama, telur, atau larva. Adapun jika diperlukan uji laboratorium, ambil sampel daun dan ambil sampel tanah dari sekitar akar tanaman yang menunjukkan gejala. Lalu gali tanah hingga kedalaman sekitar 15-20 cm. Lalu ambil tanah dari beberapa titik di sekitar area yang terinfeksi untuk mendapatkan sampel yang representatif. Lalu campur tanah dari beberapa titik tersebut menjadi satu sampel komposit. Kemudian dibawa ke laboratorium untuk analisis lebih mendalam. Adapun cara menganalisis dengan cara analisis tanam secara yang pertama dia secara visual. Periksa di laboratorium menggunakan mikroskop untuk mengidentifikasi adanya hama atau patogen pada daun. Yang kedua, secara kimia. Uji kandungan hara dalam daun seperti nitrogen, fosfor, kalium, dan mikronutrien lainnya dengan metode seperti spektrofotometri atau menggunakan alat penguji khusus. Lalu menganalisis tanah. Pertama, secara fisika dan kimia. Analisis tekstur, pH, dan kandungan hara tanah ini seperti nitrogen, fosfor, kalium, dan mikronutrien menggunakan metode seperti ekstraksi hara dan uji laboratorium standar. Yang kedua, secara biologi. Periksa adanya nematoda atau mikroorganisme patogen lainnya dalam tanah. Setelah itu menentukan tingkat kandungan hara, lalu bandingkan hasil uji hara dari sampel tanah dan daun dengan standar kecukupan hara untuk jenis tanaman yang bersangkutan. Dan identifikasi kekurangan atau kelebihan hara berdasarkan perbandingan tersebut. Adapun rekomendasinya yaitu, jika terdapat kekurangan hara, berikan pupuk sesuai dengan hara yang kurang. Misalnya jika kekurangan nitrogen, berikan pupuk yang kaya nitrogen, dan pertimbangkan penggunaan pupuk organik atau kompos untuk meningkatkan kualitas tanah secara keseluruhan. Lalu jika terdapat serangan hama atau penyakit, gunakan pestisida atau fungisida yang sesuai dengan jenis hama atau patogen yang ditemukan. Lalu terapkan metode pengendalian hama terpadu atau IPM yang mencakup rotasi tanaman, menggunakan tanaman penutup dan
pemantauan rutin. Lalu, perbaikan praktik budidaya. Lakukan pengelolaan tanah yang baik seperti pengelolaan tanah yang tepat dan pemberian mulsa. Pastikan irigasi yang cukup dan tidak berkelebihan untuk menghindari stres air pada tanaman. Nah, adapun dengan langkah-langkah ini diharapkan gejala yang muncul pada tanaman dapat teratasi. Perkenalkan, nama saya Gusti Putu Ananto Sugiantara dengan NIM D1 D1222008. Di sini saya akan menjelaskan tentang defisiensi kekurangan surhara pada tanaman. Nah, seperti terlihat pada gambar menunjukkan tanaman terong. Berdasarkan pengamatan yang kami lakukan di Desa Lamomeyakonda, tanaman terong tersebut, terutama pada bagian daunnya terdapat bercak-bercak kecoklatan dan kekuningan yang nampak seperti bekas terbakar, yang kering dan sedikit kasar. Tanaman terong ini mulai menguning dari bagian tepi daunnya, dan juga pada bagian daun yang sudah tua, mengalami pengkerutan dan kering. Pada daun terong lainnya, kami juga mendapatkan daun terong ada yang mengeriting, kecil dan kerdil, pertumbuhannya sedikit terhambat dibandingkan dengan tanaman terong lainnya yang lebih bagus pertumbuhannya. Dengan pengamatan yang kami lakukan pada tanaman terong tersebut mengalami defisiensi hara atau kekurangan surhara kalium. Kekurangan kalium ini dapat terjadi karena cadangan kalium yang rendah di dalam tanah dan ketersediaannya yang terbatas untuk tanaman terong. Perkenalkan, nama saya Ayu dengan NIM D1B1222022. Di sini saya akan menjelaskan tanaman cabai yang terkena penyakit bercak daun. Baik, langsung saja. Tanaman cabai tersebut mengalami gejala bercak pada daunnya. Ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti pertama, kekurangan unsur hara. Kekurangan unsur hara nitrogen, kalium, atau magnesium yang dapat menyebabkan bercak kuning atau klorosis pada daun. Kedua, infeksi patogen seperti jamur, bakteri, atau virus yang menyebabkan bercak dan bintik daun. Ketiga, keracunan atau kelebihan pupuk, serta kondisi lingkungan yang tidak ideal seperti cuaca ekstrim atau kelembapan tinggi. Untuk pengendaliannya, langkah pertama adalah mengidentifikasi penyebab utama melalui pengamatan lebih lanjut atau analisis tanah dan jaringan tanaman. Apabila disebabkan defisiensi hara, pemberian pupuk seimbang dengan kandungan yang tepat dapat membantu. Dan apabila penyebab patogen, penyemprotan fungisida, bakterisida, atau insektisida yang sesuai mungkin diperlukan. Selain itu, pengelolaan lingkungan tumbuh yang baik seperti menjaga kelembapan, pemupukan seimbang, dan sanitasi kebun juga penting untuk mencegah masalah serupa di masa yang akan datang. Baiklah, selanjutnya adalah tanaman pisang. Tanaman pisang adalah jenis tanaman hortikultura. Daun yang pisang yang kami amati terlihat pada daun pisang tersebut berwarna coklat seperti terbakar, yang dimulai dari arah tepi ke arah tengah. Menurut pemahaman kami, daun tersebut terkena defisiensi hara kalium. Defisiensi hara kalium pada tanaman pisang dapat menyebabkan berbagai masalah seperti produksi buah menurun dan pertumbuhan terhambat. Adapun gejala defisiensi hara kalium pada tanaman pisang yaitu daun menguning dari arah tepi ke arah tengah. Daun yang lebih tua akan menguning terlebih dahulu, kemudian diikuti oleh daun yang lebih muda. Warna kuning pada daun pisang akibat defisiensi hara kalium biasanya berwarna kuning kecoklatan atau seperti terbakar. Daun yang menguning kemudian mengering dan rontok. Ujung dan tepi daun yang kekurangan kalium akan berwarna coklat dan mengering seperti terbakar. Batang tanaman menjadi lemah dan mudah patah. Kekurangan kalium dapat menyebabkan pisang kecil dan tidak berasa. Kulit pisang pun biasanya lebih keras dan tebal. Tanaman mudah terserang penyakit. Penyebab defisiensi hara kalium pada tanaman pisang seperti kekurangan kalium dalam tanah,
pencucian kalium oleh air hujan. Kalium mudah larut dalam air sehingga dapat tercuci oleh air hujan yang berlebihan. Penyakit tanaman. Beberapa penyakit tanaman dapat mengganggu penyerapan kalium oleh tanaman. Berdasarkan pengamatan kami, di sekitar tanaman pisang ini sangat lembab karena pisang tersebut ditanam di area persawahan. Tanahnya yang cenderung liat karena cuaca juga sedang masuk musim penghujan. Untuk melakukan analisa tanah dan tanaman lebih lanjut, maka perlu melakukan pengambilan sampel untuk selanjutnya dilakukan pengujian di laboratorium. Ada beberapa cara mengatasi defisiensi hara kalium seperti pemupukan dengan pupuk yang mengandung kalium, penambahan bahan organik. Bahan organik seperti kompos atau pupuk kandang dapat membantu meningkatkan pertumbuhan tanah dan mampu menahan air sehingga mengurangi pencucian kalium. Pengaturan irigasi yang dapat membantu mencegah pencucian kalium. Dan sebaiknya sebelum melakukan penanaman penting untuk mengetahui kandungan hara yang terdapat di dalam tanah.